Rupiah sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Bank Indonesia sampai harus melakukan intervensi besar-besaran. IACSG tertekan. Investor asing masih keluar. Pertanyaannya, kalau fundamental Indonesia benar-benar sekuat yang sering dikatakan, kenapa pasar justru terlihat begitu gelisah? Banyak orang akan bilang, ini normal. Dolar Amerika Serikat memang sedang kuat. Semua negara emerging market juga kena. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan memang sebagian itu benar. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita hanya melihat permukaan. Karena pasar tidak menilai dari pidato, pasar menilai dari risiko. Dan ketika rupiah jatuh ke level terlemah, lalu bank sentral harus turun tangan agresif, itu artinya pasar sedang meminta kompensasi yang lebih tinggi untuk menaruh uang di Indonesia. Dengan kata lain, masalah utamanya bukan sekadar kurs, masalah utamanya adalah kepercayaan. Kenapa ini penting? Karena rupiah yang melemah memicu efek berantai. Barang impor menjadi lebih mahal, tekanan inflasi meningkat. Beban perusahaan yang punya utang dolar ikut naik. Investor asing menjadi lebih berhati-hati. Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga secara agresif. Jadi ketika kurs melemah, ruang gerak kebijakan juga ikut menyempit. Tentu saja ada faktor eksternal. The Fed masih mempertahankan suku bunga tinggi. Dolar Amerika Serikat tetap kuat. Geopolitik global membuat investor mencari aset yang dianggap aman. Tapi disinilah poin pentingnya. Kalau kepercayaan terhadap Indonesia sangat kuat, tekanan global memang terasa. Tetapi tidak selalu memicu respon seintens ini. Pasar itu unik. Mereka tidak datang ke konferensi pers untuk berdebat. Mereka tidak membuat thread panjang di media sosial. Mereka cukup melakukan satu hal, menarik uangnya. Dan itu biasanya jauh lebih jujur daripada 1000 kalimat optimistis. Inilah sebabnya IHSG masih rapuh. Kadang indeks terlihat hijau, tapi ketika rupiah terus tertekan dan asing belum yakin, fondasi kenaikan belum benar-benar kokoh. Secara sederhana, indeks bisa naik karena beberapa saham besar, tapi kepercayaan pasar tidak bisa dipoles dengan kosmetik. Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan yang tinggi. Itu bagus. Ambisi memang diperlukan. Namun pasar selalu menunggu satu hal. Bukti bahwa stabilitas tetap terjaga dan risiko dapat dikelola. Karena pasar tidak membeli target. Pasar membeli keyakinan. Jadi ketika rupiah menyentuh rekor terlemah dan Bank Indonesia harus turun tangan besar-besaran. Pesan yang ingin disampaikan pasar sebenarnya sederhana. Kami masih melihat potensi Indonesia, tapi kami ingin diyakinkan bahwa risikonya benar-benar terkendali. Dan itulah pelajaran terpenting. Dalam dunia investasi, angka pertumbuhan memang penting. Tetapi yang lebih menentukan adalah kepercayaan. Karena modal selalu mencari tempat yang paling menjanjikan. Dan lebih penting lagi, tempat yang membuatnya merasa aman. Menurut Anda, apakah pelemahan rupiah kali ini hanya gejolak sementara? Atau justru sinyal bahwa investor mulai lebih berhati-hati terhadap Indonesia?